dengar beritanya itu mandi susu, Pak. Mandi susu, Pak. Saya dengar berita itu dia mandi susu rame-rame itu kalau dijumlahkan dengan nominal seharga 400 juta. Iya, ratusan juta, Pak, totalnya. Itu gimana, Pak? Jadi yang dibuat untuk mandi itu alhamdulillah. Benar. Soalnya saya dengar-dengar katanya ada bapak kebanjiran importir daging domba. Aduh. Tadi kan sepak bola badminton. Ya, sepak bola atau sepak bola. Sepak bola. Karena dua-duanya saya nggak bisa. Tadi dulu bentar. Kang Agung, kenapa kok sedih banget sih? Ini hari ini lagi nggak semangat. Nggak semangat, yang namanya setiap hari itu kita harus semangat. Emang lagi kenapa coba? Aku tuh lagi sedih aja. Kita tuh harusnya tuh punya hewan ternak kan 3. 3. Iya. Terus? Sekarang tinggal 1. Hah? Kok bisa? Yang 2 kemana yang 2? Yang 1 itu dia matinya mendadak. Hah? Mati mendadak? Karena dikagetin. Oh, jadi dia kaget terus Dia kaget. Jadi dia kaget. Kalau yang 1 lagi? Yang kedua ini dia kalau dipotong itu matinya dagingnya mungkin masih juicy banget. Loh, kok bisa? Karena mati itu difitnah sama keluarganya sampai dia sakit. Sedih amat. Ya makanya ya, jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan. Yang penting udah masih tinggal 1. Masih tinggal 1 sekarang. Dijaga baik-baik. Nggak usah sedih lagi dong. Kang Agung, aku kasih tahu ya, daripada kita sedih-sedih, mendingan kita sapa dulu nih, karena kita udah on cam di Sobat Ternak. On cam ini? Udah dong. Aduh, langsung ganteng-ganteng nih, ya kan? Tuh kan, tadi lagi sedih, ternyata kalau misalnya udah di kamera udah nggak sedih lagi. Apa kabar nih semuanya, Sobat Ternak-ternik? Ketemu lagi. Episode 2. Episode 2 ya? Episode 2. Nanti jadi 200 gitu ke depannya. Amin. Ya kan? Iya. Benar. Ini baru episode 2, makanya kita harus semangat. Walaupun tadi pada mati hewan ternaknya, yang penting 1 harus kita jaga hewan ternaknya supaya bagus, supaya bisa berkembang biak. Tapi kamu janji sama aku ya? Apa tuh? Yang 1 ini, kamu jangan tukar sama PS3. Ya enggak dong, jangan. Oke, kalau gitu kita sapa dulu deh. Halo, apa kabar hari ini semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi nih di episode 2 dengan aku Sahna Bilat alias Nana. Aku Agung Setiawan alias Agung. Juragan kandang. Juragan kandang tapi tinggal 1 hewannya ya. Sedih banget. Oke deh, kalau gitu daripada kita ngobrolnya cuma berdua kan nggak seru ya, nggak asik kayaknya. Nana tuh udah punya narasumber yang hebat banget, top. Siapa? Mau tahu? Kira-kira orangnya gimana? Spesifikasinya orangnya dulu. Laki-laki. Oke. Terus gagah. Gagah. Berwibawa. Pinter, tapi yang jelas pinter. Gak usah ditanya. Nanti kalau misalnya tahu jabatannya kaget, kayak kambing yang tadi, gitu kan? Jangan, makanya ntar aku kasih tahu jabatannya. Yang pastinya juga di sini dari kementerian kita yang sangat luar biasa ini kita akan membahas tentang hewan-hewan juga. Aku suka banget hewan, kamu tahu kan? Iya, peternak ya kan? Iya. Penasaran nggak siapa narasumbernya? Penasaran banget ini. Serius banget. Penasaran aja apa banget? Banget. Kalau gitu nyut-nyutan soalnya. Hatinya. Aduh, bahaya nih ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita sapa. Ini dia narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dokter Hewan Agung Suganda MSI, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Bapak. Namanya sama. Ngomong-ngomong, kalau memang namanya Agung itu semua orang sama, Pak. Cakep udah pasti, Pak. Oh gitu. Pintar udah pasti, Pak. Terus apa lagi? Episode berpanjang terus. Oh iya. Udah pasti, Pak. Malum ya, Pak. Nah, kaget kan? Ternyata
Namanya kita- sama apa? Ini deh, Pak. Mirip. Apa-apa? Pinteran bapak. Kayaknya bingung banget. Mengaku gitu. sendiri, Pak. Iya, saya mau nyamain nggak akan sanggup. Gitu. Iya, tapi yang penting Pasti bisa. pasti bisa. Sama Agam Amin. pinter-pinter. Itu dia. Yang penting nama udah sama dulu. Nama udah sama, Pak. Iya. Makanya sering-sering kita syuting bareng biar ketemu. Masuk. Pokoknya kita siap ngawal bapak dimanapun. Iya. Tadi dulu mau nanya dulu. Kalau Agung yang ini asalnya dari mana? Kalau aku Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, kalau Pak Agung asalnya dari mana, Pak? Saya dari Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu, pantesan. Sama, Pak. Sama-sama J. Sama-sama J. Ya kan? Sobat Sama-sama ternak-ternik, J. lihat tuh. Tadi aku sengaja nanya dia dulu asalnya dari mana, baru Pak Sama-sama Agung. J. Karena dia suka nyama-nyamain. Aku Jakarta, bapak Jawa Barat. Oh iya. Masuk terus. dong. Tapi udah lama Pak di Jakarta, Pak Agung? Sejak tahun 2004. 2004. Oh, lumayan lama berarti, Iya, Pak ya? iya. Obat-obat Sundanya mungkin ini, Pak ya? Udah. Masih. Oh, masih. Kalau Indramayu bukan Sunda. Apa tuh, Pak? Indramayu itu Jawa campur Sunda. Oh, Jawa campur Sunda. Contohnya gimana, Pak? Contohin dikit, Pak. Suruh contohin Bapak tadi Zian. Maaf, Pak. Contoh apa? Oh, jadi Iya. bahasa Jawa tapi logat Sunda. Iya. Wes mangan, Bapak. Iya. Gitu, Pak. Ya sedikit mirip Brebes, Tegal begitu. Oh, agak ngapak-ngapak. Iya, gitu ya, Pak ya. Nggak begitu juga sih. Oh, nggak begitu juga. Dasar. Iya. Oh, berarti dari Indramayu dan dari tahun 2004 2004. sudah di Jakarta. Dulu saya kuliah di Bogor tahun 94 dan tinggal di Bogor sampai dengan 2004. Saya 2004 pindah ke Jakarta. Oh, gitu. Udah termasuk Benar. terbiasa dengan cuaca dan udara-udara di Jakarta ya, Pak? Betul. Ya udah lama. Kuliahnya di mana, Pak, dulu, Pak? Saya di Bogor. Di Bogor. IPB University. Oh, IPB. Oh, keren, pantesan. Pintar. Iya, benar. Cocok. Kuliah di mana? Aku kebetulan D3 di IKIK. Iki kapan tuh? Itu kagak, ini kagak. Kasihan amat. Ya, jurusan D3, dorong-dorong dus. Oh iya. Ada ya, iya. Alhamdulillah ya Allah lucu. Iya. Oke, lucu. Bapak ini kan sebagai seorang dirjen. Betul. Menurut Bapak dengan yang sekarang ini kan pemimpinan baru nih, Pak. Ya, menurut Bapak strategi yang pas dengan yang kondisi saat ini bagaimana sih, Pak, menurut Bapak? Seorang pejabat itu harus bisa memberikan makna dan manfaat bagi stakeholdernya. Dan kalau di peternakan tentu para peternak kita. Kuncinya saat ini kita dituntut bekerja keras. Jadi pejabat nggak mudah, dan yang paling penting selama kita menjabat harus bisa memberikan manfaat kepada para peternak, karena kami di peternakan dan kesehatan hewan. Oh, Dan terutama juga bagi masyarakat luas dalam penyediaan produk pangan asal hewan. Iya. Pak Agung, izin. Ini kan berarti kan Pak Agung kan di Kementerian Pertanian ya, Pak ya. Berarti Pak Agung ini sebagai dirjen sudah sejak kapan nih, Pak? Saya diangkat menjadi dirjen baru di bulan September kalau tidak salah, 2000 atau Agustus ya, 2024 ini. Sebelumnya saya Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. Oh, berarti memang sudah berkecimpung di peternakan, Pak ya. Saya masuk Kementerian Pertanian sejak tahun 2024. 2004 masuk di Kementerian Pertanian. Sebelumnya saya di swasta. Sejak lulus dari IPB tahun 2000. Dan 2004 bergabung di Kementerian Pertanian, sudah pindah di beberapa direktorat dan sempat 4 tahun di Surabaya. Oh gitu, sampai akhirnya sekarang di PKH, begitu ya Pak? Diberikan amanah menjadi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Iya, di PKH. Insya Allah amanah ya, Pak. Oke, Mudah-mudahan. amin. Luar biasa. Pas banget nih Pak Dirjen kan di PKH ya kan ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal jabatan dan juga pastinya untuk pemerintahan kita yang sekarang sudah berganti presiden, presiden kita yang baru itu kan Pak Prabowo itu kan punya program yang emang digaung-gaungkan sekali. Oke gas gitu ya. Ya kan? Program ini kebetulan Apa juga profesi programnya? saya sebelum ini. Oh gitu? Dulu saya kerja di rumah makan loh. Masa? Iya. Kok bisa? Ya di rumah makan doang, Pak. Ya.
Beda cerita dong. Iya. Ini serius nih, Pak Prabowo nih udah gaung-gaungin banget, yaitu program makan bergizi gratis. Sudah tahu belum kamu? Beneran itu program? Gini, kamu makan doang kan? Belum tentu bergizi. Ini kan kita kan harus yang program makan bergizi gratis. Itu kan ada proteinnya semua segala. Aduh. Itu. Makanya nambah. Hah? Boleh nambah? Boleh nambah. Ini penting, Pak. maruk yang begini-begini nih. Yang penting begitu, Pak. Iya. Jangan Makan dulu. ini gratis ini. Makannya gratis, makanya bergizi. Pas banget kita tanyain ke Pak Dirjen berarti kan. Nah ini kan program dari makan bergizi gratis ini kan ada sangkut pautnya juga dengan PKH begitu ya Pak ya. Nah bagaimana nih cara PKH untuk mendukung program presiden kita Pak Prabowo? Ya, jadi kita semua tahu bahwa saat ini pemerintahan Presiden Prabowo telah mencanangkan program makan bergizi bagi anak-anak dari mulai SD sampai dengan SMA, termasuk ibu hamil, pesantren, dan tentu ini harus kita sambut sebagai peluang yang baik bagi dunia peternakan, karena kita semua tahu makan bergizi itu komponen utamanya hampir semua komoditasnya ada di Kementerian Pertanian. Itu dia. Dari mulai nasinya, dari mulai lauknya ada daging ayam, ada telur, ada daging sapi, tentu bergantian, kemudian sayur mayur, dan semua ini adanya di pertanian, termasuk minyak goreng yang digunakan juga komoditas dari pertanian, mungkin ikan yang di luar Kementerian Pertanian. Nah, oleh karena itu program makan bergizi ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita di Kementerian Pertanian, karena dengan program ini permintaan akan komoditas pertanian juga akan meningkat, termasuk di komoditas peternakan, khususnya terkait dengan daging ayam dan telur yang saat ini di Indonesia, alhamdulillah kita sudah mencapai swasembada, bahkan kita surplus untuk produksi daging ayam dan telur ini. Dan program makan bergizi ini tentu diharapkan bisa menyerap kelebihan produksi untuk daging ayam dan telur, dan kita sudah hitung, kita siap sampai dengan nanti kalaupun target penerimanya sampai 82,9 juta penerima program makan bergizi ini. Sementara untuk komoditas yang lain seperti daging sapi dan susu memang kita masih kurang. Tetapi kita sudah menyiapkan langkah-langkah baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar ketersediaan daging sapi dan susu bisa mengikuti kebutuhan baik reguler maupun program makan bergizi ini. Luar biasa. Iya. Kementerian Pertanian dengan PKH tuh luar biasa. Luar biasa sekali, dan ini juga sebagai informasi buat kita berdua juga ya Agungnya, dan juga sobat ternak-ternik. Aku juga tadi kaget ternyata kita itu udah mencapai swasembada dan untuk udah daging ayam surplus. dan telur. Iya, untuk daging ayam dan juga telur itu kan protein ya Pak ya. Protein banget. Luar biasa Itu sekali. Itu kalau sejak kapan Pak kita sudah mencapai itu? Kita sudah lama mencapai swasembada daging ayam dan telur, dan inilah yang sebetulnya menginspirasi Bapak Presiden Prabowo, dan kita semua tahu telur dan daging ayam ini adalah produk pangan dari hewan, dari ternak yang harganya terjangkau, dan hampir semua masyarakat kita pasti suka makan telur dan makan daging ayam. Setuju. Tadi saya habis makan telur pagi ini. Kecap, telur dadar. Wih, mantap. Mantap ya. Luar biasa. Iya. Iya, berarti gitu ya Pak ya. Telur itu udah semua masyarakat udah pasti suka ya Pak ya. Iya. Apalagi Saya telur belum pakai pernah kecap. ada masyarakat Indonesia yang tidak suka makan telur. Tapi kalau makan telurnya hanya putih-putihnya saja. Itu namanya lagi diet, Pak. Lagi diet. Iya, benar. Nge-gym, Pak. Iya. Angkat derajat orang tua. Jadi pada umumnya kita semua suka makan telur. Betul. Setuju. Iya. Kamu telur biasanya pakai apa? Kalau aku setengah mateng. Suka ya? Setengah mateng karena kebetulan gasnya setengah, jadi pas lagi mateng. Betul. Kasian, lebih ke kasian ya Pak ya kita sama dia ya Pak ya. Iya. Oke.
Oke, berarti kita ini sebagai informasi juga buat kita dan juga sobat ternak-ternik, ternyata kita surplus dalam protein hewani yaitu ayam dan juga telur. Seperti itu. Dan ini harus bisa diakomodir dengan baik supaya bukan jadi malah bingung mau dilempar kemana, tapi biar jadi berkah juga seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau gitu. Bapaknya berarti jawabannya semua yang pasti dan bisa kalian ingat-ingat tuh. Makanan bergizi dari makan gratis itu bukan cuman hanya sekedar makan, tapi di dalam itu kan banyak gizi-gizi yang memang diperlukan untuk tubuh kita. Apalagi kan anak-anak masih di usia dini ya Pak, masih butuh banyak gizi gitu. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, kenapa? Bapaknya mungkin haus, Neng. Oh gitu. Iya udah Bapak deh. itu doyan banget susu. Serius? Iya. Kamu tahu banget? Tahu kulitnya putih. Susu ya, Pak? Oh, beda dong. Saya dulu pengen minum susu waktu kecil, tapi karena orang tua saya juga ekonominya terbatas sehingga tidak mampu beli susu. Kalau saya dulu minum susu seperti anak saya sekarang, itu pasti saya nggak pendek begini. Tingginya pasti di atas 175. Kalau Mas Agung ini pasti suka minum susu waktu kecil. Ngambil jamu tetangga. Jadi saya tinggi. Jadi sering loncat ya? Iya, betul. Ya udah kalau gitu. Oleh karena itu di program Makan Bergizi ini kami juga terus mendorong agar susu menjadi bagian dari menu makan bergizi, karena susu itu memiliki kandungan protein yang cukup lengkap, termasuk juga kalsium yang mudah dicerna oleh anak-anak kita. Saya sudah membuktikan anak saya yang pertama maupun kedua kebetulan dari kecil sudah diberikan susu yang cukup, baik susu ASI maupun susu tambahan. Alhamdulillah tingginya saat ini semuanya di atas 175. Padahal bapaknya 160 saja. Karena dulu kita kurang minum susu. Iya. Bukti bahwa menu susu harus ada di menu makan bergizi nanti. Nah, itu Dan dia. kita sudah banyak melakukan uji coba bahwa masyarakat kita, anak-anak kita setelah diberikan minum susu, kita ukur pertumbuhannya sebagainya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak diberi susu. Itu dia. Kalau gitu biasanya kan ya Pak ya, kalau misalnya masyarakat Indonesia ini kan perlu dicontohkan. Bagaimana kalau kita ambilin susu, kita minum bareng-bareng di sini ya, supaya masyarakat Indonesia juga sobat ternak-ternik semuanya melihat nih. Coba maaf ya. Susu tersebut. Itu dia. Cuaca lagi hujan ya Pak. Iya. Kebetulan tadi di sini Bapak alhamdulillah nggak kebanjiran di jalan nggak? Alhamdulillah. Yang benar. Soalnya saya dengar-dengar katanya ada Bapak kebanjiran importir daging domba. Aduh seru banget ini kayaknya ngobrolnya. Coba ya sambil minum susu boleh. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Susu Bapak mohon. Iya, tuh buat aku. Iya, ini ya, tolong. Boleh diminum? Iya. Boleh, Pak. Kan Bapak. Ini susu mana nih? Susu apa nih? Ini susu asli Pak. Susu asli. Yang Asli kali ini saya Indonesia. yang kali ini saya tidak campur dengan 2 tetes air dari Musola Al Anwar. Musola mana? Kamu mindahin kamu nggak mindahin Bapak. Nggak apa-apa. Gimana sih nih? Ini kayak Kan lagi ada zaman Sri Mulat, tamu. Boy. Iya. Mas kan lagi ada tamu. Malu-maluin deh, lu di bawah deh. Jangan Jangan deh. Iya. Boleh. Silakan Bapak. Silakan. Aduh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bridging dulu. Enak. Oke, iklan ya. Oke, iklan. Iya. Lebih ke haus, Pak. Maafin teman saya ya, Pak ya. Rasanya Pak Ya, seperti betul. apotik tutup. Apa tuh? Gak ada obat. Yeay. Masuk. Luar biasa. Minum lagi ya Pak. Iya. Boleh, saya juga mau minum lagi. Ini bagus banget ini sumpah. Tolong Bu Direktur alamat saya. Masih ada Pak? Suruh kirim susu maksudnya? Iya. Iya. Pak, biasanya masyarakat Indonesia kan perlu dicontohkan. Tadi masyarakat juga udah lihat dan juga sobat ternak-ternik udah lihat bahwa kita bertiga udah minum susu nih, Pak. Iya, betul. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang juga bahwa susu ini kan emang bagus banget buat pertumbuhan. Nah, kalau misalnya untuk di program dari PKH ini sendiri juga kita bakalan menyokong untuk akomodir susunya, Pak. Ya, jadi saat ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
penyediaan susu kita untuk kebutuhan reguler saja kita memang masih kurang. Saat ini produksi kita baru memenuhi 20% dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi nanti dengan program makan bergizi, tentu kebutuhannya akan meningkat kalau ada paket minum susunya. Oleh karena itu, kami di Kementerian Pertanian telah menghitung dan membuat peta jalan peningkatan populasi sapi perah. Jadi di samping kita juga mendorong peningkatan produksi susu dari sapi perah yang ada di dalam negeri, kita juga mendorong untuk penambahan populasi sapi perah dengan melibatkan mitra-mitra peternakan, pelaku usaha untuk melakukan investasi dengan melakukan pengembangan sapi perah dan mendatangkan sapi perah dari luar negeri ke Indonesia. Kita sudah menghitung untuk 5 tahun ke depan, 2025 sampai dengan 2029, Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta sapi perah baru. Sehingga diharapkan tahun 2029 kita bisa memenuhi kebutuhan susu baik untuk reguler maupun juga untuk program makan bergizi, dan impor kita bisa kita kurangi di bawah 10%. Oh gitu. Nah, sekarang kita masih Iya. impor sekitar 80%. Oh, makanya ini banyak banget Pak. Ini kemarin juga kita sempat viral di media iya, sosial di gitu banyak. Pak, untuk yang mandi-mandi susu ya. Susu nih, Kirain saya anak-anak lagi nih. spa gitu kan. Kan biasanya kalau spa mandi susu ya Pak ya. Konten aja. Iya, Ternyata ternyata beneran Pak. Itu Dan gimana? Saya Apanya yang dengar beneran ini? beritanya itu Mandi susu, Pak. Mandi susu, Pak. Saya dengar berita itu dia mandi susu rame-rame itu kalau dijumlahkan dengan nominal seharga 400 juta. Iya, Pak, ratusan totalnya. juta Pak totalnya. Itu gimana jadi, Pak? Jadi yang dibuat untuk mandi itu tentu adalah susu yang sudah tidak bisa dikonsumsi. Wah, Karena kalau susu yang bisa dikonsumsi, para pengepul, koperasi itu lebih baik membagikan susunya untuk anak-anak kita. Kalau susunya masih bisa dikonsumsi. Nah, susu yang digunakan untuk aksi demo kemarin adalah susu-susu yang memang kualitasnya sudah rusak sehingga tidak bisa dikonsumsi. Alangkah sayangnya kalau susu itu masih bisa dikonsumsi dan digunakan untuk mandi susu. Iya. Karena kalau mandi susunya cuma sekali juga nggak akan jadi glowing gitu ya. untung banget kan kita ketemu narasumber yang langsung. Jadi kita tuh nggak kemakan berita-berita. Kalau di media itu kan nggak ada tulisannya kalau susunya itu layak atau tidak.